Oke guys, welcome back to the Traders Note sama gue Rangga Wardana. Dan inilah video seri mapping forex di mana gue akan menjelaskan beberapa pair forex yang masuk dalam list pantauan gue. Dan bagi kalian baru mengikuti YouTube channel ini, perlu diketahui bahwa ini adalah merupakan dua step awal di dalam kita melakukan analisa di dalam trading forex. Dua step awalnya itu adalah identifikasi tren dan momentumnya, lalu kita prediksi direction dan targetnya. Itulah yang ada di video ini. Lalu di step ketiga dan keempat adalah kita menentukan cara entry beserta kita menentukan plan B, apa yang harus kita lakukan ketika marketnya sedang berjalan. Bagi kalian baru mengikuti YouTube channel ini juga, gue bikin dua playlist ya. Ada playlist mapping forex seperti ini dan juga ada playlist bongkar teknik forex. Silahkan gue taruh link videonya di atas ini. Dan kalian yang masih mencari broker forex ya, bagi yang belum punya, gue sarankan untuk broker lokal regulasi Bapepti yang bisa lotnya itu 0,01 ya, atau micro lot. Dan untuk linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Kenapa penting sekali untuk micro lot? Karena di dalam trading forex kalian pasti menerapkan yang namanya risk management, dan itu biasanya merupakan rasio dari equity terhadap lot yang gue jelaskan juga di VIP channel, dan akan sangat lebih baik ketika kalian menggunakan micro lot atau dua angka di belakang koma ya, misalkan 0,35 lot dan seterusnya. Dan ini juga penting ketika kita mempunyai satu posisi. Biasanya kita punya target itu tidak satu ya, kita punya beberapa target. Kalau kalian misalkan tradingnya 0,1 lot, kalau kalian micro lot berarti kalian bisa take profit parsial, jadi 0,05 atau 0,06 lotnya sebagian diambil take profit, sisanya di hold hingga ke TP yang lebih besar. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita sudah mulai masuk ke chart ya, dan seperti biasa gue kasih penjelasan dulu. Yang pertama di pair di gold ya, karena ini adalah salah satu pair commodity dimana semua trader forex biasanya tradingnya di gold ya, dan itu yang gue lakukan juga. Oke, kita identifikasi tren dan momentumnya di gold. Nah, kalau tren jelas sebenarnya dia naik ya, tapi sebenarnya kita melihat naik dari tren gerakan zigzag di sini, namun setelah 2050-2070 dia reject jatuh ke bawah. Di sini dia mantul di area structure-nya, lalu dia menjadi sideways. Jadi di sini jelas sekali bahwa direction-nya itu dia benar-benar sideways. Dan kalau kalian turunkan ke H4 ya, ini ada resisten atasnya sekitar 1960 hingga 1970, dan support bawahnya itu di 1889. Saat ini posisi di tengah-tengah, jadi nggak enak ya. Kalau dalam rentang sideways biasanya adalah kita berpikiran untuk menjadi seller ketika harganya di area atas resisten, dan kita berpikiran untuk menjadi buyer ketika harganya di area bawah, di area support. Saat ini area yang di tengah-tengah, jadi menurut saya ini kurang bijak untuk kita trading di gold saat ini. Jadi gua akan wait and see kemana goldnya ya. Kalau dia bisa di area atas, kita bisa berpikiran untuk mencari entry sell. Oke. Nah, beberapa pair, major pair ini ya, kita lihat misalkan Euro USD, GBP USD, gua akan bahas dulu. Kita lihat dari daily chart terlebih dahulu ya, trend dan directionnya seperti apa. Ini dia tren turun kuat ya, dan belakangan ini dia membentuk pattern, namanya adalah flag pattern. Jadi ini bearish flag pattern. Namun bearish flag pattern ini dia range-nya gede sekali. Jadi antara support atas, garis trendline atas dan bawahnya di sini, ini range-nya besar ya. Jadi sekitar 100-200 pips, dan itu kurang enak untuk pattern ditradingkan seperti itu karena range-nya kegedean. Jadi make sense ya, logikanya pattern itu lebih bagus kalau dia range-nya kecil, jadi risikonya juga kecil. Kalau seperti ini, meskipun direction-nya itu kalau kita bisa ngomong gitu ya, ini adalah turun ke bawah ya, kita tinggal copy dari gerakan awal di sini sebagai gerakan pole-nya. Jadi kan kalau flag pattern itu ekspektasinya adalah kita tinggal copy saja gerakan ini ke bawah ya. Jadi harusnya si Euro USD itu dia bisa turun sampai 1.0613 ya, 1.0615. Potensi bearish dari chart pattern ini. Oke. Namun karena ini dia range gede sekali ya, kita harus mencari titik entry yang baik ya, dan biasanya kita bisa cari dari gerakan impulsif kuatnya ini, dan ini pun udah ngebreak daripada trend line kan. Nah, kita bisa cari kita bisa tarik Fibonacci ya, dan kita munculkan saja yang paling tidak itu 50% dan 61,8 ya. Artinya kalau saya ingin ikutan di dalam plan ini atau bearish plan ini, saya akan tunggu dia retrace ya untuk si Euro USD kembali ke sini untuk saya cari entry sell, sehingga
kalau saya meletakkan stop loss di sini, itu stop lossnya bisa sekitar 90 sampai 100 pips. Meskipun itu juga udah gede ya. Tapi nggak ada cara lain ya, dengan kondisi market yang lagi volatility-nya besar seperti ini, kita harus melakukan adjustment. Jadi saya akan tunggu si Euro USD ya kisaran area sini untuk mencari peluang sell. Saya nggak akan cari peluang buy karena chart pattern-nya adalah bearish flag di daily chart. Saya berpikiran sell di Euro USD. Nah, GBP USD ya ini dia nggak jelas ya patternnya, nggak ada pattern yang jelas. Kalau kita lihat tren juga dia turun di sini, namun dia naiknya cukup kuat, retracement-nya ini jatuh kembali. Ini bisa 50-50 ya, bisa dia naik, bisa dia turun. So saya akan abaikan saja untuk GBP USD. Euro JPY, oke, Euro JPY di sini dia naik kuat, namun di sini pelan-pelan mulai turun. Dan kalau kita pakai chart H4 ya, kita perhatikan di sini ada trend line yang menjaga dia dan udah di break ke bawah ya, oke. Di sini pun ada area structure-nya 1 2 3 support, di sini dia udah di break. Jadi di sini kita bikin gerakan seperti ini, dia break, di sini retestnya, jadi harusnya ini drop ke bawah ya untuk Euro JPY. Untuk targetingnya kita bisa gunakan kita mungkin naikin dulu ke daily chart ya, kita bisa gunakan area resistance yang di sini sebagai targeting, jadi 132.56. Oke, ini directionnya, dan pastikan kalau kalian mau trading misalkan kalian harus turun ke H1 dan kalian mencari teknik entry yang pas gitu ya. Jadi contoh misalkan kalian bisa menggunakan di sini ada bearish flag pattern di H1 ya yang udah lewat. Jadi ini kan ada impulsif. Oke. Di sini ada flag, dan ini ketika break sell ke bawah itu bisa masuk entry dan pasang stop loss yang sesuai gitu ya. Oke, itu di Euro JPY. Nextnya di GBP JPY. Saya juga melihat kita pun ada posisi lagi sell ya di GBP JPY. Saya ganti dulu dengan chart lain di sini. Oke. GBP JPY di sini trennya jelas ya naik ya, namun potensi terjadi koreksi atau reversal kembali ke area structure-nya atau kembali ke area resisten pentingnya di sini. Jadi kita mapping dulu, di sini ada significant resistance ya 1 2 3 titik yang dia di break kuat, lalu pelan-pelan ini seperti mulai mau jatuh ya. Dan paling tidak di sini ada structure yang menghadang. Jadi kalau kalian perhatikan di sini di dalam gerakan naiknya. Oke. Nah, ini bahu kirinya ini saat ini dia menahan ya si GBP Jepang Yen. That's why saya melihat ini ada semacam head and shoulder ya, ini left shoulder, ini headnya, dan ini right shouldernya saat ini ketahan. Harusnya dia bisa turun ke bawah ya, paling tidak ngetes supportnya kembali 159, atau mungkin dia new low ke 158.44, bahkan bisa ke 157.66. Jadi saya bearish juga di GBP Jepang Yen. Oke, nextnya CAD JPY ya. Nah, CAD JPY juga saya melihat ya trennya naik cukup kuat, namun di sini juga jauh meninggalkan strukturnya. Jadi dia ada potensi retracement kalau ada struktur yang bagus di area atas ya. Kalian perlu lihat juga ke kiri ya, naikin ke weekly chart untuk melihat bagaimana rejection yang di sini, apakah dia reject dari level resistance yang cukup penting. Dan ini kan kalau kalian perhatikan ke kiri ya, di sini dia ada bahu kiri, oke, di weekly chart ada resistance di sini dan dia udah mulai reject. Jadi ada potensi turun sebenarnya. Nah, saya juga melihat di sini ada supply area yang menahan dia, dan saat ini dia coba ngetes ke atas tapi gerakannya itu pelan-pelan ya. Jadi ada potensi dia drop kalau dia terjadi rejection dari level yang di atas ini 98.83 ya. Jadi ini butuh naik sedikit lagi kalau mau lebih bagus untuk diambil tradingan sell ke bawah, dan itu dropnya harusnya bisa cukup kuat ya, paling tidak dia ngetes dari support sebelumnya ya, structure sebelumnya. Ini potensi gerakannya bisa ada sekitar 200-an pips di Kanada Jepang Yen. Oke, beberapa pair lagi yang masuk dalam pantauan saya. AUD Jepang Yen masih naik, ini juga AUD USD akhirnya breakout ke atas ya. Ini adalah resistance yang dituju, dan kalau saat ini ketinggalan untuk entry. Kanada Jepang Yen udah, Euro CHF. Nah, di sini Euro CHF cukup menarik ya. Kalau kita lihat dari daily chart, ini dia trennya turun, mantul kuat. Jadi dia banyak key levelnya. Jadi sini ada support. Oke. Di sini pun ada support, dia udah break ke bawah. Next targetnya adalah ke bawah sini 1.0005
00 ya, 0020 nih. Oke, kita turunin ke misalkan chart H1, kalian akan melihat di sini ada structure yang cukup bagus ya. Jadi area ini menjadi key level, support di sini dia ngebreak, ada semacam supply area di sini. So ini seandainya dikasih naik dulu, ini cukup enak untuk ditradingkan sell ke bawah. Ini untuk si EUR CHF. Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disiplin, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.